guys, ketemu lagi dengan 104,7 FM. Kita hari ini membahas tentang ASI. Ayah ASI. Kalau biasanya kita taunya yang berhubungan dengan ASI adalah ibu, tapi sekarang kita membahas tentang ayah ASI. Dan kita hari ini dipandu oleh Bu Suci selaku Kaprodi dari Kebidanan Unita. Kita perkenalkan dulu. Silakan Bu Suci memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya Bu Suci dari Kebidanan Unita. Ini nanti seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan bincang-bincang tentang ASI. Lebih spesifiknya kita akan bicara tentang ayah ASI. Penasaran kan semuanya dengan ayah ASI? Biasanya kita bicara ASI itu ibu. Emang ayah bisa menghasilkan ASI? Pertanyaannya biasanya kan seperti itu, gitu ya Bu Lucy ya. Mungkin Bu Lucy sudah paham betul ayah ASI, tapi teman-teman yang di rumah mungkin masih penasaran apa sih ayah ASI itu. Itu nanti kita bicara tentang ayah ASI sampai 1 jam ke depan. Terima kasih Bu Suci. Setiap orang tua itu punya keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya Bu ya. Salah satunya memberikan ASI eksklusif. Ini hari ini kita membahas tentang ayah ASI. Maksudnya ayah ASI, peran ayah atau ayahnya itu yang memompa ASI atau menghasilkan ASI. Gimana Bu itu? Iya. Jadi gini, dalam rangka ini kan masih dalam Pekan ASI ya, Pekan ASI Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Berarti ini masih satu minggu ini ya Bu? Iya. Jadi kita memperingati Pekan ASI, sehingga dengan Pekan ASI ini akan memotivasi ibu-ibu itu untuk menyusui secara eksklusif. Di mana yang kita tahu ASI eksklusif ini adalah program pemerintah, bahkan program dari WHO, di mana sampai tahun kemarin itu cakupannya masih rendah. Jadi angka keberhasilannya itu masih di bawah 50%. Padahal sudah digembar-gembor dari dulu. Iya, betul. Tetapi ada ini, di masa pandemi ini ada kemajuan terkait dengan ASI eksklusif. Iya, karena tidak boleh kemana-mana itu Bu ya. Iya. Jadi mayoritas kan semuanya WFH nih. Iya, kerja di tidak rumah. hanya ibu, ternyata bapak juga WFH. Nah, itu ternyata memiliki dampak yang bagus terhadap ketercapaian ASI eksklusif. Jadi di tahun 2020 kemarin itu sudah dilakukan survei, ternyata dari yang angka di bawah 50%, ketercapaian ASI eksklusif itu 89,5%. Wow, itu tepuk tangan luar untuk biasa. WFH. Ya, ternyata pandemi yang selama ini kita pikir itu memiliki dampak buruk di Negatif semua terus sektor, ya. iya, ternyata ada sisi positifnya. ASI eksklusif yang selama ini sudah digembor-gembor gagal ini, ternyata alhamdulillah ada kenaikan yang signifikan gitu. Ada satu, walaupun satu yang kita tahu saat ini, satu itu peningkatan cakupan ASI eksklusif Bu ya. Iya. Dan kenapa kita bicara ayah ASI ya? Karena masyarakat itu masih asing dengan istilah ayah ASI. Karena di masyarakat juga saat ini stigmanya kan semuanya itu ibu, bikinnya berdua tapi ngurusinnya satu orang gitu ya. Dan karena sistemnya di Indonesia yang patrialis ya, sehingga ayah itu nyari uang, ya nyari nafkah, ibu itu yang ngurusi, padahal salah. Dari beberapa penelitian itu ternyata banyak faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan ASI eksklusif. Salah satunya adalah faktor ayah, faktor suami, kurangnya dukungan suami terhadap pemberian ASI eksklusif. Gitu. Iya, itu salah satu faktor. Meskipun kalau dirinci faktornya banyak sekali. Ada faktor ekonomi, pendidikan, Ekonomi juga Bu. Iya, jadi dari faktor ekonomi, ketika orang itu semakin ekonominya tinggi, itu ternyata juga tidak memberi dampak positif terhadap ASI eksklusif juga. Biasanya mereka justru dengan ekonomi yang tinggi mereka memberi
susu formula. Iya, Iya. gitu. Meskipun ternyata dari hasil penelitian iklan susu formula itu tidak mempengaruhi terhadap kesuksesan ASI eksklusif. Iklan susu formula itu tidak mempengaruhi. Kok bisa itu, Bu? Ya, itu artinya katakanlah mempengaruhi mungkin sangat kecil sekali, sehingga kalau dihitung pakai penelitian pakai ini tidak nampak signifikan ya Bu ya. Jadi yang nampak itu adalah faktor peran ayah. Dan memang saya tertarik dengan ASI ini karena faktor pengalaman juga. Anak pertama gagal ASI eksklusif karena anak pertama yang saya siapkan itu adalah orang tua saya bersama orang tua, yang biasanya orang tua itu kolot ngasih ini saya siapkan dengan pengetahuan yang baik. Orang tuanya sukses tanpa memberi makanan tambahan, tapi dukungan suaminya yang nggak ada. Akhirnya kenapa ya kok bisa gagal, orang tua sudah saya kondisikan, makan sudah saya kondisikan, oh ternyata saya lupa ada faktor lain yang ternyata itu berpengaruh terhadap ASI gitu Ibu. Sehingga setelah dicari, oh ini, dan ketika browsing ternyata ada komunitas ayah ASI Indonesia Bu. Oh, sudah ada itu, Bu? Sudah ada komunitas ayah ASI Indonesia. Sehingga saya cari tahu apa sih ini, oh ternyata luar biasa. Jadi kembali lagi, apa sih ayah ASI itu? Ayah ASI adalah bukan ayah yang memberikan ASI, tetapi seorang ayah yang full memberikan perhatian terhadap pemberian ASI eksklusif terhadap anaknya. Jadi lebih ke arah peran ayah dalam mensukseskan. Jadi bukan peran ayah memberikan ASI, tetapi membantu mensukseskan pemberian ASI. Gitu. Berarti dukungan untuk memberi dorongan ibu akan terus memberikan ASI gitu ya Bu ya? Iya, jadi di situ perannya sebenarnya kalau kita bicara apa sih yang harus dilakukan, gak terlalu berat, kecil ringan, tetapi karena faktor kurangnya pengetahuan itulah yang membuat itu tidak dilakukan oleh seorang ayah. Nah hari ini kita nanti harapannya bisa menyampaikan ke ayah-ayah di luar sana, Iya. apa sih yang harus saya lakukan supaya istri saya sukses dalam memberikan ASI eksklusif. Kaitannya menarik sekali Bu ya. Gimana kalau kita jeda dulu, kita istirahat sebentar sambil menunggu waktu istirahat, kita dengarkan satu lagu. Ya guys, kita masih di 104,7 FM radio dari Unita. Kita hari ini membahas tentang ayah ASI. Ini tadi kita membahas apa sih ayah ASI itu. Ternyata yang ibu yang memproduksi ASI, ayah yang memberi dukungan sehingga bisa meningkatkan cakupan atau keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Sekarang kita lanjut. Manfaat. Apa itu manfaat? Ada nggak Bau? Kalau kita membahas tentang suatu hal, pasti ada manfaatnya ya Bu ya. Apa manfaat ayah ASI itu Bu? Iya, jadi kalau kita bicara manfaat, ada manfaat secara psikologis dan ada manfaat secara fisiologis tentunya ya Bu ya. Dan dampak secara psikologis itu nanti arahnya juga ke fisiologisnya. Jadi ada beberapa manfaat dari ayah ASI ini. Di antaranya yang pertama manfaatnya adalah menjadikan ibu itu percaya diri. Terkadang ibu menyusui itu merasa tidak percaya diri. Dengan menyusui takutnya nanti payudara saya menjadi kendor misalkan seperti itu. Atau juga dengan menyusui ibu itu menjadi tidak percaya diri karena harus pakai baju yang mungkin harus terbuka di bagian depannya yang tidak bisa stylish lagi, mungkin kan bisa seperti itu ya. Sehingga dengan ayah ASI ini artinya kan ada dukungan dari ibu dari suami terhadap proses menyusui. Artinya si ibu menjadi percaya diri, oh saya didukung, berarti saya pakai ini pun juga cantik. Meskipun nggak bisa pakai baju yang cantik-cantik, harus ada yang resletingnya depan misalkan seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua, ibu menyusui ini jadinya lebih rileks
dan menjadi nyaman, bukan lagi menjadi beban. Oh ya. Kadang ada juga misalkan, aduh harus eksklusif ya, karena saya tahu ASI eksklusif itu manfaatnya banyak sekali. Saya harus ASI eksklusif, tapi biasanya ada tapinya. Iya. Saya harus bangun tengah malam, harus di tempat kerja, misalkan untuk ibu yang bekerja itu harus pumping. Itu kan pumping butuh waktu yang banyak dan tidak semua instansi memiliki Menyediakan. fasilitas Itu. Kemudian dengan adanya ayah ASI ini, ibu menjadi, oh saya ada dukungan ketika bangun tengah malam males, kan ada nih yang membangunkan, ada yang menyiapkan anaknya seperti itu, sehingga ibu merasa lebih percaya diri dan senang. Kemudian manfaat berikutnya adalah terkait dengan memproduksi hormon oksitosin. Apa itu hormon oksitosin? Nah, ini yang banyak orang-orang masih belum paham terhadap hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin itu bisa dibilang hormon cinta atau hormon bahagia. Hormon yang menumbuhkan cinta atau gimana itu? Iya. Jadi orang itu dengan hormon oksitosin tinggi, dia akan cenderung orangnya lebih bahagia. Dengan hormon oksitosin yang tinggi, dia akan memiliki kasih sayang yang lebih. Nah, di situ orang itu nggak tahu fungsinya hormon oksitosin dan bagaimana cara meningkatkan hormon oksitosin itu sendiri. Padahal gampang sekali untuk memproduksi atau meningkatkan produksi hormon oksitosin itu, Bu. Jadi peran ayah di sini adalah dengan membantu si ibu, kemudian dengan memberikan perhatian, otomatis kan ada sentuhan nih ayah ke ibunya. Secara otomatis itu nanti ibu akan memproduksi hormon oksitosin. Oh, berarti kalau ibunya senang, ibunya nyaman, ASI yang dikeluarkan juga banyak gitu, Bu ya? Jadi ada korelasi dengan oksitosin yang tinggi itu nanti ibu akan memproduksi ASI-nya lebih banyak, ibu menjadi tenang, ibu menjadi bahagia. Kok bisa? Iya, karena cara kerja oksitosin ini adalah merangsang kontraksi. Sehingga apabila seorang ibu yang menyusui kemudian ada oksitosin tinggi, timbullah itu kontraksi, ASI-nya bisa keluar dengan banyak. Nah, itu salah satunya. Sehingga kan gampang sekali sih, apa susahnya sih memegang, memeluk istrinya. Istri, padahal itu orang yang dicintai gitu, Bu ya. Dampaknya padahal luar biasa terhadap produksi ASI. Oh, walaupun cuma sentuhan, cuma apa ya? Selain sentuhan juga kasih sayang kita, seorang bapak, seorang suami dikasih anak, kan bahagia. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi dengan sentuhan itu juga bisa melancarkan produksi ASI ya, Bu ya. Kan jadi di situ istrinya menyusui nih, bapak duduk di samping, peluklah istrinya, itu kan sudah memproduksi oksitosin, gampang sekali. Kemudian ada manfaat lainnya, diantaranya dengan adanya ayah ASI ini maka akan timbul kesadaran untuk orang lain itu ikut program ASI eksklusif. Dengan begitu nanti harapannya cakupan ASI akan menjadi naik. Karena apa? Karena kita tahu manfaat ASI itu luar biasa banyaknya, Bu. Jadi pernah dilakukan penelitian, ternyata bayi yang diberi ASI eksklusif itu tingkat kecerdasannya lebih tinggi daripada bayi-bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. Selain itu tidak hanya IQ-nya, tetapi juga di situ bayi yang diberikan ASI eksklusif dia akan memiliki kontak erat dengan batin ibunya. Jadi ada bonding, ya, ada bondingnya. Sehingga makanya saat ini kan banyak orang yang anaknya kalau disuruh emoh, ada istilah karena dia anak sapi. Anak kan sapi, gitu. anak sapi sama anak ibu itu jadi ya. ada keterkaitan emosional antara ibu dan bayinya. Selain itu ketika ibunya menyusui ada dukungan dari suami, di situ otomatis kan di situ ada ayah nih, dia akan memiliki dukungan juga terhadap anaknya pun Antara anak sama bapak ya. Sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang harmonis. Ya, jadi secara tidak langsung semuanya itu berkesinambungan, keterkaitan
banyak ya Bu ternyata manfaat dukungan dari seorang suami ya. Bu Lucy berapa putranya? 2. Apakah sudah menjadi ayah ASI? Zaman dulu kayaknya setengah ya Bu ya. Setengah. Karena saat menyusui ya menyusui aja, suami ya nggak pernah kalau kasih pelukan, kasih sayang, mijeti, ya itu pernah. Malam, terutama malam waktu tidur dibangunkan, mama waktu nih minum apa? Ya itu namanya sudah ayah ASI, kenapa harus pakai istilah setengah? Saya pikir tadi harus sepanjang hari didukung Ya suami. tidak lah. Oh gitu. Itu berarti saya sudah suami saya sudah ayah ASI ya? Iya, itu sudah ayah ASI. Karena di luar sana itu banyak yang contohnya kalau malam nih tidur, istri sama-sama capeknya, mungkin suami juga capek nih kerja, tapi kan kerjanya sudah kerja, si istri dari pagi sampai tengah malam masih menyusui, misalkan tengah malam anaknya bangun, kan ini istri juga capek, males nih bangun anaknya nangis. Kalau tidak ada dukungan dari suami, pasti dia enakan botol, besok dikasih botol aja ya Pak, biar saya enak nih, kan gitu. Beda lagi kalau misalkan nih suaminya, nah anaknya nangis minta ASI, ini mama duduk, ini bayinya digendongan ditaruh di pangkuannya. Orang menyusui tentu posisinya harus tegak, harus gini kan, posisi yang nyaman gitu kan, pasangkah bantal di belakang. Akhirnya si istri mau nggak mau, oh enak sih menyusui gini Pak, bayinya sudah kenyang, baik saya taruh, misalkan seperti itu kan, cukup seperti itu. Tapi di luar sana itu banyak yang jangankan bangun, istrinya bangun gendong anaknya, sudah masih habis bersalin, masih sakit, di bangun sendiri. Akhirnya itu yang membuat gagal, ibu-ibu jadi males Dengan kan, alasan itu bapak udah kerja, capek iya. kerja seharian. Gitu. Makanya saya anak 2 itu 2 tahun semua ASI. Alhamdulillah. Amin. Dan 6 bulan ASI eksklusif, nggak kecampur. Oh berarti suami saya sudah Bu ya? Iya, sudah ayah ASI itu hebat tuh, harus diapresiasi, jangan dibilang setengah Bu. Wah, nanti pulang dari sini saya harus beri apresiasi. Iya. Supaya nanti anak ketiga gitu lagi. Aduh, 2 aja Bu, 2. Ya itu di program Ini pemerintah ya. Sudah risiko tinggi ini. Iya. Iya. Selain itu tadi ada manfaat lagi atau? Kalau dirinci manfaatnya luar biasa banyaknya, karena kembali lagi oksitosin itu dampaknya juga luar biasa. Jadi sebenarnya hal kecil bisa dilakukan seperti tadi saya sudah sampaikan, dengan duduk di sampingnya, pegang istrinya. Selain itu juga meskipun ada harus olahraga, makan makanan sehat seperti itu. Jadi mari di dalam pekan ASI ini kita semua menyuarakan pentingnya ASI eksklusif dan pentingnya peran ayah dalam kesuksesan ASI eksklusif. Itu Bu yang peran ayah, Iya. ayah ASI itu yang masih awam ya. Setelah manfaat, gimana sih caranya untuk menggugah hati ayah untuk memberikan perannya sebagai ayah ASI? Kita tunggu, kita Iklan dulu ya? iklan dulu. Iya, baik. Karena kalau ngomong terus capek Bu, Gitu ya. kasihan saya membayangkan Bu Suci, kasihan. Jadi kita dengarkan satu lagu dulu sambil menunggu. Terima kasih. Ya, kembali lagi guys dengan 104,7 Unita FM. Education Spirit Radio. Kalau untuk tanya jawab atau ingin bertanya tentang ayah ASI, bisa WA di 0822 9888 1047. Saya tunggu sampai sesi terakhir ya. Nah, sekarang kita menanyakan tentang
bagaimana cara menjadi ayah ASI? Gimana Bu? Tadi sudah saya sampaikan gampang sebenarnya, tapi tidak bin salah bin langsung bisa tentunya, dan nggak bisa langsung oh ini saatnya menyusui saya mau jadi ayah ASI, nggak bisa saat itu juga. Memang itu harus di planning jauh hari. Makanya ini ada komunitas ayah ASI Indonesia itu ada pendaftaran kelas. Jadi kelas untuk bisa menjadi ayah ASI. Nah itu pesertanya umum, siapa saja boleh. Nah kalau misalkan itu kan hanya kalangan-kalangan tertentu mungkin yang bisa seperti itu, tetapi untuk kita sebagai bidan khususnya kan kita harus mempersiapkan sejak kelas ibu hamil. Oh, sejak ibu hamil Iya. ayahnya sudah diberi Iya. dorongan untuk jadi ayah ASI ya. Jadi ketika kehamilan itu kan ada ada kontrol ya untuk periksa, itu ada jadwalnya kan. Nah di situ mari kita mengajak suami untuk ikut masuk, dan ketika memberikan edukasi itu tidak hanya ke ibunya tetapi juga ke suaminya. Dan juga kan ada kelas ibu hamil nih, program kan itu. Jadi di situ suami juga harus dilibatkan supaya nanti informasi apa yang disampaikan ibu itu juga diterima oleh suami, sehingga dengan informasi yang diperoleh akhirnya pengetahuannya menjadi bagus, otomatis nanti harapannya sikap dan perilakunya juga akan mengikuti kan, seperti itu. Bagus. Jadi harus disiapkan itu, setidaknya seorang ayah itu harus cari tahu dulu apa sih ASI itu, apa faktor yang mempengaruhi produksi ASI, kemudian yang menghambat itu apa, kemudian bagaimana mensukseskan ASI eksklusif. Intinya harus belajar, dan tidak hanya berkaitan dengan itu, bapak juga harus diajari ini bagaimana ganti popok, harus tahu juga bagaimana memandikan, karena peran-peran kecil itulah yang membuat ibu menjadi lebih bahagia kan, seperti itu, Rasa terbantu. Kemudian setelah belajar itu tentunya pada saat proses persalinan ini juga ayah harus dilibatkan sebagai pendamping. Betul sekali. Istri harus didampingi oleh suami. Disinilah IMD dimulai, inisiasi menyusui dini. Disinilah peran ASI pertama. Iya, karena ada juga penelitian di situ bahwa apabila bayi sukses IMD itu juga akan sukses untuk ASI eksklusif. Ada kaitannya IMD dengan ASI eksklusif itu. Kemudian itu proses persalinan dilanjutkan dalam masa menyusui tentunya. Masa menyusui ya seperti tadi yang saya contohkan, beri dukungan baik itu secara psikologis maupun secara fisik, baik dari segi materi juga tentunya. Misalkan persiapkan ibu, oh istri saya nih mau menyusui perlu branya kan khusus, bukan bra yang seperti sebelumnya dipakai kan tentunya. Nah yuk kita belanja itu besar. Nah itu kan sudah menyusui dan ada modelnya kan beda ya Bu ya. Iya, itu yang mempermudah istrinya untuk menyusui. Oh ini ada bra khusus menyusui, silahkan dibelikan itu. Apa saja yang perlu dipersiapkan di awal gitu. Itu salah satu perannya. Tapi biasanya ayah itu kan kalau bra menyusui terus korset untuk ibu setelah melahirkan itu kan nggak mau tahu gitu loh Bu. Karena tidak ada yang ngasih tahu. Disinilah perannya edukasi ketika kehamilan. Oh, berarti jauh hari sebelum proses menyusui itu harus tahu dulu ya. Betul. Jadi apa sih yang dibutuhkan istri saya ketika menyusui gitu. Tidak hanya bra, misalkan harus tahu kecukupan nutrisi istri saya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan menyusui, istri saya butuh nih suplemen untuk memperlancar ASI, misalkan istri saya butuh nih susu untuk memperlancar ASI. Nah, atau juga ini apakah istri saya ini secara nutrisi makanannya sudah terpenuhi, sudah tahu nggak sih istri saya kalau menyusui itu harus makan dalam jumlah porsi yang sekian, perlu gizi apa gitu ya. Nah itu tugasnya ayah.
ternyata banyak sekali Bu ya, apa yang harus dipersiapkan seorang ayah biar berhasil ya. Iya, tapi kan nggak berat kan Bu? Ikut kelas ayah katakanlah seminggu selesai kan? Kalau didengarkan ini tadi sama sekali nggak berat, tapi kenyataannya, nah, untuk ibu mendampingi ibu saat memeriksakan kehamilan, biasanya ayah menunggu di luar, atau kalau disuruh masuk males, ibu aja gitu. Itu kembali lagi tugasnya tenaga kesehatan khususnya Bidan itu Bu ya, harus cerewet bener Bu ya. Iya bener. Padahal di situ juga ini ya tugasnya simpel banyak, itu tadi baru sebagian, masih ada lagi yang simpel-simpel tapi banyak. Nah yang simpel itu Bu, yang terlewat dari angan-angan Bu ya. Kan gini, tugasnya ayah untuk sukses menjadi ayah ASI salah satunya memberi motivasi istrinya, tugasnya salah satunya. Bu, waktunya menyusui, Bu, waktunya makan. Tapi itu tugas dia memotivasi ketika ibunya menyusui. Lah, tugasnya bidan adalah memotivasi ayah ini jauh hari. Bapak harus jadi ayah ASI yang bagus buat istrinya, kan seperti itu. Kembali lagi perannya tenaga kesehatan di situ dibutuhkan terkait dengan edukasi. Kemudian perannya lagi selain memperhatikan kecukupannya, kebutuhannya, di situ juga menggantikan mengurus si anak, katakanlah mengganti popok. Iya, terutama di malam hari Bu ya. Iya, nah itu sangat luar biasa hal-hal kecil seperti itu. Dan tidak hanya itu, mungkin bisa berbagi tugas. Ayah itu harus diajari dulu bagaimana cara menyendawakan bayi, Bu. Oh, yang ditaruh di sini, di bahu. Di bahu, iya. Jadi ketika si ibu ini sudah menyusui, coba deh ini si ayah, Bu, adiknya udah kenyang, sini saya sendawakan. Untuk memunculkan itu Bu, sangat Iya, sulit sekali itu Bu. Yang biasanya kan sudah sini tak tidurkan, nah, cuma gitu. Jadi nggak ada bayangan, oh bayi harus disendawakan, bayi harus setelah disusui harus diapakan. Itu kelihatannya nggak ada Bu. Iya, jadi memang kembali lagi itu nggak bisa bin salabim ya, harus jauh hari itu benar-benar disiapkan. Dan mungkin kalau selama ini komunitas ayah ASI itu yang sangat-sangat berperan itu harus di ini ya tidak hanya di wilayah-wilayah tertentu gitu, maksudnya itu harus disebarkan di semua tempat, itu seharusnya ada. Atau kalau selama ini kan sebenarnya sudah bergerak kan kader ya, ibu hamilnya udah pinter nih sama kader-kadernya, ayo gantian bapaknya nih diingatkan sama kader. Kalau komunitas ayah ASI mungkin tempatnya masih jauh, meskipun ada Instagram, ada media sosial yang beliau gunakan, tetapi kan tidak semua ayah mengakses itu kan. Jadi tidak semua ayah tahu. Kalau mengakses kan sudah tahu, tapi kadang males, kadang kalau ini belum tahu. Nah, itu yang membuat rating ayah ASI-nya itu masih rendah Bu ya. Nah, selain menyiapkan ayah jauh-jauh hari, berarti itu ayah itu harus kalau bisa sebelum istrinya hamil itu sudah belajar apa itu ASI. Yang tadi Bu ya, apa saja yang bisa menghambat melancarkan ASI itu. Kalau saat hamil kelihatannya kok kurang Bu ya itu. Walaupun 9 bulan, tapi kan ibu ketemu sama tenaga kesehatan atau bidan kan bisa dihitung jari. Iya. Ya, jadi kalau memang kita mengandalkan hanya tenaga kesehatan, mungkin ya nggak seberapa maksimal, ya nggak efektif juga. Jadi memang peran masyarakat secara umum kesemuanya, siapa yang paham akan ASI, ayo kita sebarkan ilmunya ke teman dekat, tetangga, itu nanti lama-lama semuanya juga akan
sukses gitu, harapannya kan seperti itu, dan harapannya juga didukung dengan pemerintah Bu. Jadi tidak hanya masyarakat bekerja sendiri, tentunya ada dukungan dari pemerintah, di mana yang kita tahu untuk cuti melahirkan, kalau istri kan ada masa istirahat ya, 3 bulan. Semua juga tahu, tapi banyak yang nggak tahu meskipun dikasih meskipun pemerintah ada cuti. Kalau undang-undang ketenagakerjaan kan ada cuti untuk istri melahirkan. Iya, 1 Tapi minggu biasanya. 2 hari Bu. Oh iya Bu. Iya. Oh, Jadi kalau suami saya dulu 1 minggu Bu. ya ini aturannya 2 hari. Padahal di negara-negara lain itu nggak hanya 1 hari, ada yang 14 hari, bahkan ada yang 30 hari. Ya memang kita hanya 2 hari, karena kan di situ untuk para pekerja itu masih dihitung dapat gaji meskipun nggak masuk kan, seperti itu. Harusnya Mungkin menteri ini ya. ya, jadi mungkin itu bantuan dari pemerintah. Selain itu juga tempat-tempat umum Bu, meskipun sudah ada peraturannya bahwa Harus tempat ada. umum harus memiliki pojok ASI, Pojok. pojok laktasi kan, tetapi pada faktanya kita masih kesulitan juga biasanya kalau mau menyusui di tempat umum. Mungkin kalau di mal-mal itu masih Itu sudah ada, tapi ada. coba kalau misalkan kita nyari Terminal. di pasar, terminal Nah, gitu itu. kan, seperti itu. Itu yang juga harus diperhatikan supaya nanti masyarakat ikut membantu untuk informasi, menggerakkan informasi-informasi itu didukung dengan fasilitas yang memadai. Nah itu diharapkan nanti ASI eksklusif di Indonesia ini cakupannya lebih tinggi lagi keberhasilannya. Berarti kita harus mendatangkan narasumber dari Dinkes ya. Iya betul. Kalau Dinkes sudah kerja seperti apa ya? Sudah sampai mana untuk meningkatkan cakupan ASI itu, Ya, peran kalau- ayah itu. Kalau pihak terkait tentunya sudah semaksimal mungkin, tetapi kembali lagi faktornya banyak sekali. Faktor penghambatnya Iya. itu Bu ya. Kalau misalkan faktor ekonomi itu kan susah ini ya. Kalau faktor pengetahuan gampang, misalnya dinas terkait memberikan edukasi gampang, tapi kan ada faktor yang susah itu Terutama sebenarnya. ekonomi tadi. Iya, dan diharapkan juga para produsen susu formula bergerak aktif untuk menyukseskan. Jadi pemberian susu formula tentunya harus ada indikasi, tidak semua bisa. Nah itu. Nah, kalau produsen dari susu formula mendukung, nah nanti nggak laku dong Bu susunya. Ya masih laku juga untuk mereka, kan tidak semua bayi bisa diberi ASI eksklusif kan Bu, pada kondisi-kondisi tertentu, dan memang dengan segala keterbatasan, misalkan mungkin bisa pakai donor ASI ya ketika ibunya katakanlah bermasalah kayak gitu. Nah tetapi apakah pendonor ASI itu juga langsung ada pada saat itu? Tentunya kan tidak. Di masa-masa transisi itulah mungkin formulanya, dan juga produsen susu formula nggak hanya memproduksi satu susu khusus untuk itu saja kan, tentunya Iya, ada benar. tingkatan-tingkatan. Maksimalkanlah untuk yang produksi di usia-usia yang 6 bulan ke Nah, atas itu. gitu ya. Untuk yang ini mari kita dukung pemerintah sukseskan programnya. Ternyata banyak ya cara untuk mendukung seorang ayah ASI. Untuk sesi selanjutnya, kelihatannya sayang ya kalau diputus, tapi memberi kesempatan Bu Suci untuk bernafas dulu atau minum-minum dulu. Kita nyanyi, dengarkan satu lagu dulu. Kita dengarkan lagu sambil menunggu narasumber kita untuk istirahat. Saya lanjutkan ya Bu, untuk gabung ke atau untuk tahu komunitas ayah ASI tadi di mana Bu ya? Iya, jadi di media sosial memang untuk saat ini kan kita bisanya online ya, bisa dilihat di
Instagram Ayah ASI Indonesia. Oh, ada ya Iya, Ayah ASI jadi Indonesia. dengan seperti itu kan semua orang bisa mengakses, baik dimanapun lokasinya bisa mengakses untuk Ayah ASI Indonesia itu. Jadi begini, kalaupun tidak ada komunitas itu yang ada di kota Anda, tetapi bisa secara online belajar lewat media sosial. Oh iya. Nanti kalau ingin gabung itu bisa atau hanya kita mengakses aja, Bu? Jadi kalau kita mengakses itu kan gini, melalui Instagram kita bisa mengakses, memfollow misalkan. Nanti kita akan tahu informasi-informasi itu. Tetapi kalau kita mau bergabung itu artinya kita menjadi relawan yang nanti kita akan menyebarkan. Iya, bisa. Itu terbuka sekali. Jadi siapa saja yang merasa tergerak untuk ikut menyuarakan pentingnya ASI eksklusif bisa gabung di situ. Terutama para Saya ayah tahu ya. seperti itu, Bu. Semoga nanti ke depan akan banyak lagi ayah ASI sehingga cakupan ASI eksklusif di Indonesia menjadi lebih tinggi lagi. Amin. Dan semoga setelah pandemi ini berakhir tidak lagi turun tingkat kesuksesannya ASI eksklusif. Iya. Sudah banyak sekali, Bu ya, tentang Ayah ASI. Tadi saya dapat info mau ngomong tentang Ayah ASI itu saya bingung sekali, tapi ternyata banyak peran seorang ayah ya, Bu ya, untuk menjadi untuk melancarkan atau mensukseskan ASI eksklusif. Jadi peran ayah selain membuat anak ternyata ada peran juga untuk melancarkan atau mensukseskan ASI eksklusif. Salah satunya memberikan kasih sayang, memberikan sentuhan, membantu ibu atau istri dalam mengurus bayi, terutama di malam hari. Itu juga bisa mensukseskan ASI eksklusif ya, Bu ya. Iya. Untuk saat ini mungkin sekian dulu untuk Ayah ASI. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di WA Unita Radio 104,7 Unita FM di 0822 9888 1047 atau langsung di DM di Instagramnya Unita. Terima kasih untuk Bu Suci untuk waktunya yang sudah diluangkan. Ini waktu kerja ya, Bu ya? Iya. Masih bisa meluangkan waktunya untuk kita bercakap-cakap di sini. Seumpama Bu ada kesempatan lagi kami undang Dengan senang hati. Amin. Untuk bagi-bagi informasi tentang Siap. kesehatan, Bu ya. Atau dosen kebidanan yang lain Siap. sebagai Kaprodi harus mendelegasikan Tidak juga semuanya secara ini ya, menyuarakan isi hati, menyampaikan ilmu itu juga bentuk dari pengabdian kami, bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi insya Allah tanpa harus saya delegasi harus ini siap semuanya. Gak usah ada SK turun, Tidak harus perlu. iya. Amin. Kalau gitu sewaktu-waktu dipanggil untuk memberi atau sebagai narasumber dosen kebidanan bisa, Bu ya. Ya. Terima kasih. Sekian guys untuk hari ini tentang Ayah ASI untuk mensukseskan ASI eksklusif Indonesia. Saya akhiri, sehat selalu untuk kita, dukung ASI eksklusif. Selamat siang.